Yohanes pasal 7, hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Dari ayat 1 sampai 7 ini kita lihat bagaimana Yesus berjalan keliling Galilea, ya. Dia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di situ orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Nah, itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara Yesus, nah kita tahu ya ada saudara-saudara Yesus dari orang tuanya Yusuf dan Maria. Mereka bilang, "Berangkat dari sini pergi ke Yudea." Nah, di Yudea kan yang nantinya ada hari raya Pondok Daun itu, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Mereka mau memperlihatkan ini saudara-saudaranya, mau kan dilihat, saudaranya hebat, mengajar hebat, semua perbuatan-perbuatan hebat yang Yesus lakukan, mereka mau tunjukkan kepada orang lain. Ini dikatakan supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Nah, murid-murid Yesus kan bukan hanya yang 12 orang itu yang rasul, tetapi ada banyak. Nah, kita lihat bahwa di pembacaan Yohanes pasal 6 itu ada murid-murid Yesus banyak yang mengundurkan diri karena pengajaran Yesus yang dikatakan oleh mereka keras. Nah, di sini saudara-saudaranya menyuruh kepada Yesus, "Berangkat dari sini, pergi ke Yudea, ikut acara yang itu, hari raya Pondok Daun. Jadi supaya kau bisa tunjukkan lagi perbuatan-perbuatanmu supaya orang melihat." Di ayat 4 dikatakan, "Tidak seorang pun yang berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum." Nah, Yesus bukan tujuan Yesus bukan untuk diakui di depan umum. Dia tahu tujuannya untuk datang, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera, Injil kerajaan sorga, menolong orang-orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang dirasuki roh jahat. Semua itu yang dilakukan Yesus, tapi bukan untuk diakui. Nah, manusia mau diakui, tetapi Yesus bukan itu tujuannya. Yesus tidak perlu diakui, dia tahu dirinya adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, firman Tuhan ini menolong kita untuk tidak harus ada pengakuan dari orang, karena manusia di dalam keberadaannya di dalam daging mau untuk diakui. Nah, kita diakui Bapa yang maha tinggi seperti Yesus, bukan itu yang dia cari. Nah, disitulah makanya Yesus tidak mengikuti apa kehendak hati saudaranya, karena dia tahu dia tidak perlu untuk diakui di depan orang lain. Dia tidak perlu untuk diakui oleh dunia, karena dia tahu identitas dirinya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi kita bisa ditolong dengan firman ini. Kalau kita banyak mencari pengakuannya dan itu
manusia butuh pengakuan, tetapi dengan firman Tuhan kita dipisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita supaya yang selama ini kita berusaha melakukan pencitraan supaya kita diakui orang, pisahkan dari diri kita. Kita percaya bahwa tanpa pengakuan manusia pun Tuhan mengakui kita sebagai anaknya, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi Yesus bilang kepada saudaranya, pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Jadi Yesus tetap tinggal di Galilea. Dia katakan kepada saudaranya untuk pergi ke Yudea di hari raya Pondok Daun. Ayat 10, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Ternyata Yesus bilang tidak pergi, tapi pergi juga. Nah, ini saya percaya karena dia mendengar suara Bapaknya yang menyuruh dia untuk pergi. Tetapi perginya bukan untuk diakui di muka umum. Dia pergi dengan diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Pandangan orang berbeda-beda. Tidak semua orang akan bilang dan menerima kita. Tidak semua orang akan bilang, oh iya, tidak akan semua orang sama pendapatnya tentang kita. Seperti Yesus, tidak semua orang sama pendapatnya. Ada yang bilang dia orang baik, ada yang bilang dia yang menyesatkan rakyat. Jadi saat kita tahu identitas kita, Yesus tahu identitasnya, dia tahu tujuannya datang di bumi. Jadi orang yang bilang dia menyesatkan rakyat, itu Tuhan Yesus tidak pusing memikirkannya. Nah, yang terjadi pada diri kita, kadang kita pusing ya pikir orang, apa yang orang pikir tentang kita. Nah, saya berdoa firman Tuhan yang hidup dan kuat ini memisahkan dari pikiran kita, memisahkan dari hati kita untuk tidak tergantung kepada apa kata orang tentang kita. Karena sering sekali kita hidup dengan apa kata orang. Dan firman Tuhan hari ini mau membebaskan kita dengan teladan Yesus, bahwa orang mau katakan dia menyesatkan rakyat atau ada orang yang bilang dia baik, Yesus cuma berpegang kepada identitasnya sebagai anak Allah yang dikirim ke bumi, yang diutus Bapaknya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi apapun kata orang tentang dia, dia tahu kebenaran yang ada di dalam hidupnya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah melakukan terus yang terbaik. Intimidasi pendapat-pendapat orang tentang kita pisahkan dan kita terus percaya apa pendapat Tuhan tentang kita dan tetap kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jangan kita hanya hidup untuk menyenangkan orang lain supaya orang lain bilang kita baik. Kalau ada yang menyatakan kita menyesatkan orang atau bagaimana seperti Yesus di sana tidak bergeming. Dia tidak tergoncangkan dengan apa kata orang. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, jadi dia dicari orang dan banyak bisikan tentang dia, tetapi inilah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan tentang demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi Yesus mengajar di bait Allah, orang-orang Yahudi itu heran. Mereka heran bagaimana Yesus punya pengetahuan yang luar biasa. Dan mereka bilang tanpa belajar, karena mereka kenal Yesus itu kan anak tukang kayu. Bagaimana dia bisa belajar hikmat yang luar biasa, pengajaran-pengajaran yang dia bagikan. Nah, di situ Yesus berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus kembalikan semua kemuliaan dan pujian kepada Bapaknya. Dia
tidak mau diakui, bukan dia yang mau diakui, dia membawa nama Bapaknya supaya Bapaknya yang dimuliakan. Yang dia katakan bahwa ajaran-ajarannya yang menurut mereka tanpa dipelajari, karena ajarannya itu berasal dari Bapaknya yang telah mengutus dia. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, kehendak Bapaknya, ia akan tahu entah ajarannya itu berasal dari Allah atau entah berkata-kata dari dirinya sendiri. Ada perbedaan. Yesus tidak mengatakan apa yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapaknya. Nah, saat kita berbagi, semua yang kita bagikan adalah kemuliaan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Yesus saksikan. Ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi apa yang dikatakan kalau dari Dia yang mengutusnya, dari Bapa, itu semua adalah mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya. Baik kita terus yang kita katakan adalah yang berasal daripada Tuhan, kebenaran-kebenaran daripada Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri, kebenaran-kebenaran yang kita percayai di sekitar kita selama ini, tapi saat Tuhan menyatakan kebenarannya, meruntuhkan semua kebenaran yang kita percayai selama ini, Dia yang dimuliakan. Kita melihat, wow, ternyata saat Tuhan yang turut campur tangan dalam perbuatan-perbuatan kita dengan apa yang kita lakukan, Dia yang ditinggikan dan dimuliakan. Karena kita tahu tidak mungkin kuat dan gagah kita yang membuat seperti itu, tetapi hanya karena kuat dan gagah Tuhan, hanya karena anugerahnya, apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sanggup kerjakan. Dan kita bisa lihat bagaimana banyak ujian-ujian dalam kehidupan atau hal-hal yang kita kerjakan dalam hidup yang sepertinya bisa enggak Tuhan saya lakukan ini. Dan kalau kita serahkan kepada Dia, Dia yang sanggup untuk memampukan kita. Dia, di mana ada roh Tuhan, Dia adalah roh ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di mana ada rohnya, di situ ada kemerdekaan. Dia akan memerdekakan kita dari ketakutan-ketakutan untuk hal-hal yang kita pikir kalau kekuatan kita sendiri mana bisa kita lakukan, tetapi Dia yang sanggup untuk mengerjakannya, dan kemuliaan kembali kepada Dia. Ayat 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab. Yesus langsung masuk ke poin ya. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Mereka enggak mau mengaku ya, padahal memang mereka berusaha membunuh Yesus, menangkap Yesus. Malah mengatakan kepada Yesus, engkau kerasukan setan. Orang yang ketahuan apa yang dia mau lakukan di dalam hatinya, Yesus tahu. Mereka malah berbalas untuk mengatakan Yesus kerasukan setan. Ayat 21, jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kita sudah baca dari pembacaan-pembacaan di kitab-kitab sebelumnya, Matius, Markus, Lukas, di mana banyak sekali orang-orang Yahudi, orang Farisi, para imam-imam, tua-tua marah kepada Yesus karena melakukan penyembuhan pada hari Sabat, menolong orang pada hari Sabat. Nah, Yesus kembalikan di sini bahwa mereka menyunat orang pada hari Sabat karena tidak mau melanggar hukum Musa. Nah, padahal di situ Yesus mengatakan, kenapa kamu marah? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Jadi Yesus mau untuk datang memberikan perubahan pengertian, karena orang-orang Yahudi ini pegang cuman hukum Musa yang
tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat, padahal mereka menyunat pada hari Sabat. Nah, Tuhan membukakan bahwa keseluruhan tubuh sangat berguna. Jadi kenapa harus marah kalau mereka melihat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ada pengertian baru yang Tuhan mau bukakan. Nah, saat kita terbuka untuk menerima hal-hal baru yang mungkin berbeda dengan yang kita pegang erat selama ini. Ini orang Yahudi, mereka pegang tidak boleh bikin apa-apa hari Sabat. Tapi Yesus datang untuk melengkapi hukum Taurat yang belum dimengerti oleh mereka sebelumnya. Kalau ada hal-hal baru yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini, mari kita terbuka dengan merdeka untuk mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak dan pikiran yang kita pikirkan selama ini. Mau untuk diubahkan. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Nah, ini kan orang sudah bilang di sini, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Nah, tadi mereka bilang, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Tapi beberapa orang Yerusalem di situ mengkonfirmasi bahwa memang mereka mau membunuh Yesus, ya, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Jadi mereka heran, dia berbicara leluasa, berbicara tentang penyembuhan hari Sabat, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan orang Yerusalem berpikir, mungkin pemimpin mereka sudah benar-benar tahu bahwa ia adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Jadi mereka pikir, ya, kita tahu Yesus, ya, asalnya dia orang tuanya, siapa orang tuanya, dia anak tukang kayu. Nah, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Yesus bilang dia datang bukan karena kehendaknya sendiri, bukan karena mau-maunya Yesus dia datang ke bumi, tetapi karena diutus oleh Bapanya. Dia mengenal Bapanya sebab dia datang dari Bapanya yang telah mengutus dia. Ayat 30, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Segala sesuatu sudah ada waktunya yang Tuhan sudah siapkan. Apa yang kita hidupi Tuhan sudah tahu kapan waktunya tiba. Nah, ini pun saat penangkapan Yesus, itu tidak ada seorang pun yang bisa menangkapnya karena saatnya belum tiba. Hanya saat waktunya sudah tiba, disitulah Yesus akan ditangkap. Kita serahkan seluruh hidup kita, waktunya Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Jadi kita percayakan bahwa setiap keberadaan kita di bumi, waktu kita lahir, waktu Tuhan akan memanggil kita, semuanya ada waktunya. Saat waktunya tiba, kita lahir, kita dipanggil Tuhan, hanya Dia yang tahu. Itu hanya kebenaran yang ada di dalam Tuhan, di mana setiap situasi ada waktunya. Ayat 31, tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Mereka masih menunggu Kristus, ya, apabila Kristus datang, padahal sudah ada di depan mereka. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia?
Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, pertanyaan mereka, pengertian mereka kalau Yesus mau pergi, mungkin mau pergi ke Yunani, mau ngajar orang-orang Yunani di situ. Mereka tidak tahu maksud Yesus bahwa dia akan kembali kepada Bapaknya, dia akan kembali ke surga. Tetapi yang mereka cuma mengerti, mungkin Yesus pergi ke tempat yang lain. Seperti itulah pengertian yang belum sampai kepada pengertian yang dimaksud sesungguhnya oleh Yesus. Air sumber hidup ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak perayaan tadi ya, hari raya Pondok Daun, dikatakan di situ Yesus berdiri dan berseru. Ini di acara puncaknya. Yesus berdiri di tengah orang-orang banyak di situ, mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus berdiri menyatakan bahwa dia adalah air hidup. Kalau barang siapa yang haus, ia datang kepadanya dan minum. Kita sudah baca tentang ini, Yesus berbagi di Yohanes 4 dengan perempuan Samaria yang datang siang-siang bolong mau mengambil air di sumur dan ketemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, akulah air hidup. Barang siapa yang minum air hidup itu tidak akan haus lagi. Dan Yesus mengulang pernyataannya ini di tengah-tengah orang banyak. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi percaya kepada Yesus seperti yang kitab suci sudah sampaikan, sudah nubuatkan, nabi-nabi sudah nubuatkan sebelumnya. Barang siapa yang percaya kepada dia yang diutus oleh Bapaknya, ada jaminan di sini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan aliran air mati. Tidak ada air mati ya, maksudnya kan ada air hidup, ini ada air mati. Aliran yang cuma mengeluarkan mungkin kejengkelan, cuma komplain, tetapi mengalir aliran air hidup, kehidupan yang diperkatakan, mempercayai, mengimani apa yang baik yang daripada Tuhan, karena yang daripada Tuhan itu semua yang baik, tidak ada yang tidak baik yang daripada Tuhan. Itulah aliran air hidup. Mari kita memperkatakan yang baik, sekalipun mungkin yang kelihatan di depan kita adalah hal-hal yang tidak baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah semua rencana Tuhan adalah yang baik dalam hidup kita. Karena ia datang supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Nah, kalau kita melihat mungkin kok hidup saya tidak kelimpahan, tetap kita imani, Tuhan, Engkau datang memberi aku hidup supaya aku hidup dalam kelimpahan, supaya dari dalam hati kita hanya aliran-aliran air hidup yang akan keluar. Yang dimaksud itu aliran air hidup adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh orang percaya, yang kita lihat nantinya kalau Yesus sudah kembali ke surga, Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu dan berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi semua orang lagi masing-masing dengan opini mereka, dengan pendapat masing-masing. Tidak ada satu pendapat, ya semua berbeda-beda di sini. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus.
Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin. Ya, ini Nikodemus kita ingat waktu dia datang tengah malam-malam ya mencari Yesus. Untuk ini dia adalah salah seorang daripada di antara pemimpin orang Farisi. Nah, di situ Nikodemus ini muncul lagi. Kita sudah baca dulu di Yohanes pasal 3 percakapan Yesus dengan Nikodemus, dan Nikodemus ini yang di ayat 50 yang dijelaskan di situ seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya. Nah, dia Nikodemus ini berkata, "Adakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Nah, mereka menjawab di situ di ayat 52, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Karena memang Yesus bukan nabi, dia adalah Mesias yang hidup, anak Allah yang hidup. Nah, mari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita mempercayai dia, datang kepada air hidup itu, minum air hidup, minum kebenarannya setiap hari, firman-firmannya. Karena dengan kita minum air hidup, air jernih yaitu kebenaran firman Tuhan yang adalah dia sendiri, maka aliran air hidup itu yang akan terus membersihkan yang mati di dalam hidup kita, yang mati di dalam hati kita, yang kita sudah terlalu lama hidup dengan kepercayaan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Kalau begini akan seperti ini yang terjadi. Kalau dokter sudah bilang begini, kamu tuh waktumu tinggal 3 bulan, ya akan seperti itu. Nah, Tuhan mau mengajar kita untuk mempercayai dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, kita bisa lihat bagaimana kita baca sebelum-sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Dia sanggup membuat hal yang tidak mungkin bagi manusia. Nah, itu hanya pekerjaan seorang yang diutus oleh Bapaknya. Dan Yesus mau untuk kita sebagai orang-orang yang mau mempercayai dia, terus mengandalkan dia di dalam sepanjang kehidupan kita. Fakta-fakta bisa ada di depan kita, tetapi Yesus mau supaya kita mempunyai iman percaya kepada dia, supaya yang fakta di depan kita percaya dengan iman. Yesus sanggup mengubah fakta. Air menurut fakta tidak bisalah berubah menjadi anggur, tetapi dengan perkataannya Yesus menyuruh kepada pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan di pernikahan di Kana, dan dia mengubahnya menjadi anggur. Dimulai dari mempercayai apa firman Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.